وسلم على من سجد له الملك وهو في زهر أبيه الصوري وعلى آله وصحبه وتابعيه من في سبيل الموري. Wab'ad, kami bacakan sebuah manaqib atau riwayat hidup singkat yang mulia Syekh Sayyid Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Hasani Al-Qadiri Al-Madani, yang lebih dikenal dengan sebutan Syekh Saman oleh keluarga Banjar sebagai sumber awal ilmu agama, yang kemudian disebarluaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari serta zurat beliau yaitu Guru Bangal dan Guru Sekumpul, hingga penduduk Banjar yang sebelumnya tidak mengerti agama Islam bisa menikmati awasan nilai-nilai ajaran agama Islam, dan kita pun patut sangat bersyukur ajaran dan nilai dakwah beliau sampai pada kita, hingga kita bisa menikmati nilai-nilai agama Islam. Maka tidaklah kita berlebihan mengadakan acara Polsek Saman ini yang hanya diadakan setahun sekali. Sebagai rasa syukur, terima kasih kita kepada beliau, dan semoga kita bisa meneladani sosok beliau. Kami membacakan manaqib ini dengan harapan kita mendapatkan keberkahan beliau. Maka sesungguhnya inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan sosok para sholihin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita. Syekh Saman adalah sosok wali kutub pada zamannya, dan telah terhimpun pada diri beliau ilmu syariah, thariqah dan haqiqah. Beliau dilahirkan pada tahun 1132 Hijriah di kota Madinatul Rasul yang mulia. Sejak kecilnya sudah tertanam pada diri beliau sifat kasih sayang kepada sesama, terutama pada para penuntut ilmu, serta cinta kepada ulama dan para sholihin. Dan beliau juga senang berkhidmat kepada orang-orang yang berziarah ke makam Rasulullah SAW. Sejak kecil beliau telah terbiasa bermujahadah atau melatih diri beliau untuk melawan hawa nafsu. Beliau lebih banyak menjauhi kesenangan dunia, bahkan sekalipun kesenangan duniawi yang halal. Beliau selalu berpuasa sunnah. Beliau tidak pernah tidur malam hari kecuali sesaat. Beliau selalu istiqamah salat berjamaah dan membaca ratib beliau dari waktu sahur dan setelah salat subuh hingga matahari terbit. Pada awalnya beliau Syekh Saman selalu mengamalkan ilmu dan amalannya sendiri secara pribadi, hingga datang kepada beliau hadrah baginda Rasulullah SAW, memerintahkan beliau untuk menyebarkan ilmu dan amalan beliau. Maka banyaklah para pengunjung datang kepada beliau untuk mengambil baiat thariqah ini. Tak terkecuali para raja-raja, para pembesar dan saudagar-saudagar. Mereka memberikan berbagai macam hadiah kepada beliau berupa emas, perak dan lain-lain. Manakala setiap pemberian itu sampai kepadanya, seketika itu pula beliau bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan, hingga tak tersisa sedikit pun di tangan beliau. Di antara karamah Syekh Muhammad Saman adalah beliau selalu membantu memenuhi hajat meski terpisah dimensi ruang dan waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Arif Billah Tuan Haji Muhammad Aqib bin Haji Hasanuddin dari Palembang. Suatu saat seorang fakir yang begitu banyak menanggung hutang sejumlah 1060 ringgit banyaknya, sedangkan fakir tersebut sudah tidak menemukan jalan apapun untuk melunasinya, hingga yang selalu menjadi pusat beban pikiran di tiap siang dan malam hanyalah hutang-hutangnya. Padahal dia telah menanggungnya selama 3 tahun. Dalam keterpurukan pada suatu hari, fakir tersebut berkata, "Jikalau Syekh Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang punya karamah yang sangat besar, niscaya dengan berkatnya Allah SWT akan melepaskanku dari beban-beban hutangku." Maka belum sampai setahun dari ucapannya, Allah SWT telah melepaskannya dari hutang. Syekh Sayyid Muhammad Saman, beliau bukan hanya selalu membantu mengabulkan hajat semasa hidup beliau, bahkan ketika beliau di ruang dimensi yang berbeda, beliau selalu berkenan membantu. Karena beliau ini pula dirasakan dan dialami langsung oleh sahabat kita, sosok seorang pemuda yang masih berada di pondok ini. Sebelum ia berangkat menimba ilmu di pesantren ini, sesekali ia menghadiri pengajian-pengajian guru-guru di Banjarmasin. Suatu saat ia mengingat sebuah nasihat guru tersebut, "Jikalau engkau ingin hajat mendesakmu tercapai, maka bacalah ya Saman, ya Saman, ya Saman. Bacalah sebanyak mungkin." Sebuah amalan berupa kata-kata sederhana yang begitu sangat mudah diingat oleh pemuda yang tidak memiliki bekal ilmu agama sama sekali, bahkan untuk mengaji sekalipun. Hingga suatu ketika pemuda tersebut menemukan kerumunan yang sedang kebingungan untuk menyadarkan seorang wanita yang sedang kerasukan. Wanita itu bergerak tanpa sadar tak terarah, mengamuk dan berteriak. Suaranya berubah layaknya suara jin yang sedang merasukinya. Orang sekitar yang mengerti ilmu agama pun tidak mampu menyadarkan wanita tersebut. Di tengah keadaan gelisah, seorang pemuda tersebut mengingat nasihat gurunya dan mulai membaca, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman." Ia baca berulang kali sebanyak mungkin, hingga ketika pemuda itu diam sejenak, suara wanita kerasukan itu berubah, seakan ada sosok lainnya yang merasukinya. Suaranya lebih tenang,
lebih nyaman didengar, sembari sosok lain yang merasuki wanita itu berucap, teruskan bacanya, teruskan bacanya. Seakan suara itu ingin membantu pemuda itu untuk mengeluarkan jin. Maka sang pemuda itu kemudian meneruskan bacaannya hingga pada puncak titik lelah pemuda tersebut berhenti membacanya. Karena memang pada dasarnya pemuda tersebut tidak terbiasa membaca wiridan. Suara sosok lain yang merasuki wanita itu kembali berucap, kamu tulis kalimat yang aku ucapkan ini dan kemudian tempelkan di setiap ruang. Karena sang pemuda tersebut tidak memiliki kalimat apa yang diucapkan, maka ia pun minta bantuan orang lain mengerti ilmu agama. Ketika kalimat-kalimat itu ditulis dan ditempelkan di setiap ruang sudut, seketika jin yang merasuki tubuh wanita itu keluar. Dan hingga saat ini tempat itu tidak ada lagi gangguan jin. Begitulah Syekh Saman tidak hanya selalu membantu ketika semasa hidup beliau, bahkan di ruang dimensi berbeda pun beliau selalu membantu dengan izin Allah. Dan pemuda tersebut kemudian diberikan hidayah oleh Allah SWT hingga ia belajar dan menimba ilmu agama hingga belasan tahun di pesantren tercinta kita Darul Nubuwah Dakwah. Di antara wasiat guru Syekh Saman rahimahullah taala, wahai muridku, selalulah kalian melazimkan sholat 5 waktu secara berjamaah dan sholat Jumat, serta memperbanyak zikrullah guduwan wa asyian qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan pula melazimkan wahdatul dzat, wahdatul sifat, musyahadat wahdatul af'al, serta muraqabah dan memperbanyak membaca Al-Qur'an serta memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pula memperbanyak istighfar serta selalu memenuhi hajat kebutuhan dan selalu menolong sesama pada mereka yang sangat membutuhkan ataupun mendapatkan kesusahan baik kesusahan duniawi maupun ukhrawi. Karena segala hal tersebut sangat memberikan bekas di dalam hati dan menambahkan kekuatan dalam mengerjakan ibadah serta menambahkan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara wasiat Syekh Muhammad Saman adalah barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad secara 4 kali berturut-turut setelah sholat subuh tanpa diselingi perkataan duniawi, niscaya dia masuk martabat fadilah wali kutub. Dan beliau berkata, tidaklah meningkat pangkat derajatku di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan karena membiasakan membaca doa ini setelah sholat subuh 4 kali secara berturut-turut tanpa diselingi perkataan duniawi. Beliau juga berwasiat kepada murid beliau, hendaklah kalian sering bergaul dengan fakir miskin, yaitu bersama-sama mereka dalam segala hal. Karena yang demikian itu menambah sifat zuhud, yakni benci pada pekerjaan dunia, dan sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan segala yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Sayyid Muhammad Saman diwafatkan pada hari Rabu 2 Zulhijjah Al-Mubarakah pada tahun 1189 dari hijrah Nabi Muhammad SAW, dan dimakamkan di Baqi berdampingan dengan makam Ummahatul Mukminin, istri-istri baginda Rasulullah SAW. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-baratil kiram wa man tabi'ahum min al-akhyaril alam bi rahmatika ya muhaimin ya salam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.